Salam. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi bapak-bapak dan adik-adik semuanya. Demikian juga untuk jemaat yang ada di Zoom. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, 11 hari kita sudah melewati bulan September ini. Banyak hal yang kita sudah lewati. Tetapi mari kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Untuk itu pagi hari ini mari saya mengajak seluruh jemaat untuk mempersiapkan hati kita, untuk menaikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan pernyataan kita bahwa Tuhan sangat baik. Saya mengajak seluruh jemaat untuk saat teduh sejenak, kita akan mulai masuk di dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami semua boleh mengikuti ibadah di minggu pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena hari-hari yang sudah kami lewati. Kami tahu semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Kami akan membawa hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Kami ingin meninggikan nama Tuhan dan kami ingin menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan, kami membawa setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah ada di dalam gedung gereja maupun yang belum masuk di dalam gedung gereja tetapi masih dalam perjalanan. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang ada di Zoom ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk setiap penata layan yang sudah mengambil bagian untuk pelayanan pada minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati semua. Dan kami menyerahkan ibadah pagi ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan berilah hormat padanya pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padanya, patut pujilah Tuhan. Allah Maha Tinggi, pujilah angkat kasih-Nya, puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia Maha. Berilah hormat padanya, Maha Hormat Maha. Berilah hormat padanya. Usia gereja kita 9 September kemarin genap berusia 21 tahun. Marilah kita mengarahkan hati kita pada Tuhan
Dan marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya, dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan berkelimpahan berkat yang daripada Allah. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita, terambil dari Mazmur 145 ayat 1. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu dan untuk seterusnya dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Anak-anakku, sekolah minggu, mari kita ke depan ya. Iya. Hari ini kurasa Ya, bahagia. anak-anak siap nyanyi ya, hari ini kurasa bahagia. Ayo kita nyanyi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus Kuasa Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau menyambut anak-anak-Mu untuk datang kepadamu di dalam ibadah mereka pada pagi hari ini. Mereka sudah siap ya Tuhan untuk menaikkan pujian, hormat, keagungan kepadamu melalui puji-pujian mereka. Hati mereka pun juga Engkau siapkan untuk mendengarkan firman yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin anak-anak kami dalam beribadah. Dan mereka boleh bersukacita, bergembira, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu, Maha Kudus itu, pencipta langit dan bumi, mau datang bersama dengan anak-anak di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati semua guru-guru dan pendamping, supaya di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah anak-anak kami ini sejak kecil sudah mengenal kebenaran Tuhan, dan mereka oleh pertolongan Roh Kudus mengerti, memahami, dan hidup dalam kebenaran Allah itu sendiri. Di dalam nama Yesus yang mengasihi anak-anak, kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak ke kelasnya ya, jangan lari-lari. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita di sepanjang minggu ini banyak pelanggaran, banyak kesalahan. Kita menyadari bahwa hidup kita itu banyak yang tidak sesuai dengan juga kebenaran yang daripada Tuhan. Tapi kita bersyukur, berterima kasih bahwa anugerah pengampunan masih diberi kepada kita yang jujur mengaku semua salah dan dosa kita. Sebelumnya mari kita pujikan, bila kurununkan dosaku kepadamu. Bila kurunung dosaku. Bila kurunung dosaku padamu Tuhan.
Bapa kami di sorga yang telah mengutus putramu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Engkau menderita, bahkan mati tersalib, untuk mengampuni kami manusia yang berdosa ini. Kami bersyukur karya pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan di atas kayu salib sempurna adanya. Dan Engkau tidak mengerjakan berkali-kali, satu kali Engkau kerjakan, maka kesempurnaan pekerjaan mengampuni dosa kami, Engkau peruntukkan kepada kami yang pada pagi hari ini mengaku semua salah dan dosa kami. Ya Allah Bapa di sorga, tidak ada yang tersembunyi setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan sejujur-jujurnya kami mengakui semua salah dan dosa kami yang telah kami perbuat, yang menyakiti hati sesama kami, menyakiti suami kami, menyakiti istri kami, menyakiti anak-anak kami, menyakiti sesama kami ya Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami jika kami kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami ingin berjalan di dalam perjalanan hidup kami ini seorang diri tanpa melibatkan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk pengampunan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan Tuhan yang Engkau beri kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami menaikkan ucapan syukur, pujian, hormat kami kepada Engkau yang mengampuni salah dan dosa kami. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah dan pengampunan dosa berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus. Efesus pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang pada nenek moyangmu beribadah. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumah akan beribadah. Kiranya ikrar kita kepada Tuhan, Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu melakukan perintah Tuhan ini. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Shalom. Kayaknya kok masih ini ya. Shalom. Shalom yang ada di Zoom. Wah, tetap semangat juga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biasanya kalau setiap pagi saya selalu absen ya. Nah, kalau di sini saya tidak mungkin akan absen satu-satu. Tetapi saya mau absen, ada hadir dari suku Ambon. Ada yang dari Ambon? Oh, ada. Dari Batak, Bapak Ibu? Oh, Horas. Wah, banyak sekali suku Batak. Lalu ada lagi dari Jawa. Wah, oh Pak Nenggolan dari Jawa ternyata. Saya baru tahu ya, Pak Nenggolan dari Jawa ternyata. Pindah urbanisasi Bapak Ibu ya. Nah, ada yang dari Manado. Wah, ini. Mana ini Bapak Manado ini? Oh, Pak Mahendra dari Manado, puji Tuhan. Sudah pindah juga ya. Nah, ada yang dari luar negeri Bapak Ibu. Pak Rafael ya. Dari Timor Leste. Wah, haleluya, haleluya. Dan ada satu lagi yang dari luar negeri ya. Dari MU Bapak Ibu, Madura United. Ada? Wah ya, saya sendiri sama Pak Heri. Beragam-ragam kita hadir di sini. Tetapi kita tetap satu, percaya kepada Tuhan. Amin. Biarlah pujian ini menjadi satu landasan kita. Apapun suku kita tetap satu di dalam Tuhan. Mari beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena percaya.
bagi Tuhan. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras Bapak Ibu Saudara ya. Dengan perikopnya berjudul Persaudaraan yang Rukun. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh bergoyang kanan kiri. Iya, tidak dilarang ya. Oh betapa indahnya hiasmu dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bahu rapat dan berjalan semuanya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bagai perintahkan Tuhan agar berdampakkan hidup rakyat kehidupan selamanya. Oh maaf, kalau saya putar lagunya siapa itu yang di istana Farel Wong kok gini pasti semuanya goyang Bapak Ibu. Tapi ini lagu tuh enak sekali. Kalau diem gini malah ndak enak ya. Yuk aja teman, nah ya kanan kirinya saya yakin kalau saya putar lagu itu semuanya pasti bergoyang. Tetapi pagi hari ini kita mau menari buat Tuhan. Amin. Oh betapa indahnya. Amin. Jangan malu kanan kiri ya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya sudah merasakan kepanasan, berarti Bapak Ibu juga sudah ya. Kita sudah memuji, menari, dan kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semuanya. Kita katakan sama-sama, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku Tuhan, membawa seisi rumahku, hanya sujud menyembah-Mu Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagai Tuhan, jagaiku, untuk kami melayani Tuhan. Seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari jemaat Allah yang
lagu ini. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan. Engkau Tuhan masih mempercayakan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Bahkan Engkau memberikan waktu, kesempatan untuk kami dapat hadir di tempat ini. Untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, meresponi apa yang Tuhan mau sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan yang Engkau telah tebus. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus tolong kami. Terangi hati pikiran kami. Terangi ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kami pengertian ya Allah. Supaya kami mengerti, memahaminya. Dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, Engkau dahsyat Tuhan. Segala kuasa iblis berbentuk apapun yang akan mengganggu, merintangi, menghambat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya oleh kuasa-Mu, ya Tuhan semuanya penghambat pengganggu dihancurkan oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mohon Allah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karuniakan ya Tuhan bahasa yang daripada-Mu, yang dapat dimengerti oleh kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Salam keluarga Allah. Shalom. Iya, shalom keluarga Kristen. Iya. Puji Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam bulan September kita masih berbicara tentang keluarga. Ya, berbicara tentang keluarga. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-15. Ya, berharap kita semua bisa membaca ya secara bergantian. Saya ayat yang ke-4, Bapak Ibu semua dengan suara nyaring. Ayat yang ke-5 seterusnya. Ya, sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Nah, belum semua amin berarti belum ketemu. Iya. Amin. Ya. Kita mulai saya yang keempat, pas ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Tema pada pagi hari ini, Bapak Ibu, membangun keluarga Kristen yang bertumbuh dalam disiplin rohani. Ya, membangun keluarga Kristen yang bertumbuh dalam disiplin rohani. Nah, makanya tadi saya menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya pagi hari ini dengan sebutan Shalom keluarga Allah, Shalom keluarga Kristen, juga ada yang di Zoom ya. Shalom keluarga Kristen yang ada di Zoom. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan maka itu ada sesuatu yang spesifik, yaitu keluarga Kristen. Pertanyaannya adalah, lanjut next, siapakah yang disebut keluarga Kristen? Pertanyaannya, siapakah yang disebut sebagai keluarga Kristen? Next. Setiap keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman kehidupan keluarga, serta mampu mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Itulah keluarga Kristen. Yaitu setiap keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman kehidupan di dalam keluarga. Nah, ini adalah sebuah respon daripada apa? Yaitu respon bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Orang-orang Kristen pastinya adalah mereka yang telah mengecap kebaikan Tuhan, yang telah mengecap anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Maka Tuhan menjadikan keluarga-keluarga sebagai sarana untuk membangun umat yang taat, yang mengasihinya. Maka kitalah yang disebut sebagai umat pilihan Allah yang berada di dalam setiap keluarga. Amin. Oleh sebab itu kitalah keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Allah. Nah, masih opening aja kita masih sudah merenungkan ya. Betulkah kita ini keluarga Kristen? Betulkah kita sudah benar-benar menjadi keluarga Allah? Nah, Bapak Ibu, untuk membangun, untuk menghidupi kita sebagai keluarga Kristen, keluarga Allah, maka tema kita pada pagi hari ini adalah mari
sebagai keluarga Kristen, mari membangun keluarga Kristen yang bertumbuh dalam disiplin rohani. Bagaimana kita bisa menjadikan Yesus sebagai pedoman, ajaran-ajaran Yesus sebagai sumber pengajaran di dalam rumah tangga kita, kalau kita tidak punya disiplin rohani. Nah, maka tema pada pagi hari sangat penting untuk kita kembali disegarkan, untuk kita kembali diingatkan tanggung jawab sebagai orang Kristen, baik secara individu maupun di dalam keluarga. Nah, apa itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan disiplin rohani? Nah, paling tidak kita ada 5 disiplin rohani, ya. Next. Yaitu disiplin di dalam belajar firman Tuhan, disiplin di dalam doa, disiplin di dalam pujian dan penyembahan, disiplin di dalam ibadah dan pelayanan, dan disiplin di dalam kesaksian. Paling tidak ada 5 ini ya yang harus kita hidupi, yang harus kita terus lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, seperti apa di dalam keluarga kita tentang disiplin belajar firman Tuhan? Dari awal tahun baru, gereja kita menekankan bahwa mari kita baca firman Tuhan secara berurutan. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, bahkan ada Pak Aris pernah buat itu. Untuk ininya. Urutannya ya. Urutannya. Nah, apakah itu juga dimanfaatkan atau dilakukan? Lalu bagaimana dengan disiplin doa kita? Di dalam doa siang saya pernah sampaikan kepada saudara-saudara pelayan bahwa doa atau doa pagi setiap pagi sebelum kita melakukan segala sesuatu itu adalah sangat penting. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara kita semua bahwa melek mata kita berdoa, duduk berdoa, sebenarnya kita sedang melakukan firman Tuhan. Di mana? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu salah satu cara kita mencari Allah adalah melek mata doa. Jangan melek mata yang dicari HP. Ya kan? Yang dicari HP. Tapi melek mata mestinya kita duduk berdoa. Itu kita sedang melakukan firman Tuhan. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Hari itu apa yang kita perlukan? Tuhan pasti sediakan. Nah, itu dia. Nah, kemudian pujian dan penyembahan. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita yang setiap hari memuji Tuhan di rumah? Berapa banyak? Atau boleh saya tanya, berapa banyak lagu-lagu pujian yang Bapak Ibu hafal? Atau jangan-jangan menghafal pujian saat ibadah saja? Di rumah gak pernah nyanyi, gak pernah memuji Tuhan, gak pernah menyembah Tuhan. Ya, sing durung ini siapa Mbak Ji? Farel. Anak-anak sekolah minggu tuh hafal. Begitu saya ini kasih itu langsung dibanding-banding hafal ya. Bagaimana dengan ibadah dan pelayanan? Bersyukur ya, terima kasih Mbak Tina. Mana Mbak Tina? Oh iya Mbak Tina. Sudah sejak bulan Agustus kalau nggak salah, itu saya lupa. Tapi saya sendiri yang lupa untuk mengkasih jadwal. Padahal beliaunya sudah, oke Pak Agus, siap Pak Agus. Saya lupa. Tapi bulan September saya diingatkan. Ya, terima kasih Mbak Tina. Ya. Nah, ibadah dan pelayanan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ibadah dan pelayanan. Ada banyak talenta-talenta yang diberikan di dalam keluarga kita. Amin. Baik Bapak Ibu maupun anak-anak kita. Diberi talenta entah bermain musik, entah memuji Tuhan, entah apa ya yang ada dikerjakan, bisa dikerjakan di gereja kita. Silahkan.
ini adalah sebuah disiplin rohani penting, yaitu ibadah dan pelayanan. Jangan sampai kita hilang karunia kita karena kita tidak mau melayani Tuhan. Ya, saya sudah dibisiki Pak Nainggolan atau Bu Nainggolan yang kemarin ya, ada salah satu di antara tiga ini, Evi, terus kemudian ada Tika, ada satunya siapa ya kemarin? Lali saya. Oh, Yuni Sara. Ya, Yuni Dok ya. Ya, salah satu, nggak tahu yang mana, yang Evi atau apa. Oh, bisa nyanyi. Oke. Ya, nanti kita bisa jadwalkan. Ya, bisa ambil bagian di ini. Artis kabeh loh, Elvi Sukesi, Tika Panggabean, terus Yuni Sara. Artis kabeh. Ya, luar biasa. Ayo, ibadah dan pelayanan itu adalah sebuah disiplin rohani yang wajib dan harus hukumnya untuk dilakukan. Ya, enggak usah takut, enggak usah malu. Semua di sini adalah belajar. Ya Bapak Ibu ya, belajar di sini. Melayani sungguh-sungguh yang mau. Jangan cuma berjanji saja. Ya. Tapi harus ditepati. Ayo, siapa yang mau melayani? Ayo, bisa daftar. Ya, itu. Bisa tunjuk apa ini loh saya mau melayani di bidang ini. Di multimedia juga perlu banyak. Soundman apalagi. Ya, saya waktu ada pertemuan ya di gerejanya Pak Yakub Tri GKRI. Keren. Bapak Ibu yang layani arek nom-nom kabeh loh. Arek nom-nom. Multimedia, noto-noto kursi sembarangan. Arek muda-muda. Dan yang lebih dahsyat adalah muda-muda perempuan, bukan cowok. Gigesit, cocok. Luar biasa. Coba GKRI misalnya gitu. Nggak usah repot. Amin. Ya, nggak usah repot. Itu loh. Ya. Itu. Luar biasa. Nah, kemudian di dalam kesaksian. Ya, di dalam kesaksian. Ini penting juga. Keluarga Allah, keluarga Kristen harus menjadi kesaksian di lingkungan sekitar kita. Amin. Ada banyak di lingkungan sekitar kita, orang-orang yang sebenarnya dulu Kristen, yang tidak bergereja. Ayo sama-sama, ya, sebagai anggota keluarga Allah, kita tolong mereka untuk bangkit kembali. Masuk kepada poinnya sekarang Bapak Ibu. Mengapa disiplin rohani harus dibangun di dalam keluarga Kristen? Mengapa disiplin rohani harus dibangun di dalam keluarga Kristen? Ya, sekali lagi saya tekankan, keluarga Kristen. Supaya ini jadi beban Bapak Ibu semua. Lek tak omong nih guru keluarga tok, enggak masalah, aku kan duduk keluarga Kristen. Ya, ini supaya jadi pemikiran, bener enggak aku keluarga Kristen? Nah, disiplin rohani harus dibangun dalam keluarga Kristen. Yang enggak bangun disiplin rohani berarti duduk keluarga Kristen. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, mengabaikan. Nah, yang pertama, karena keluarga adalah pusat daripada pendidikan. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Oh, cuman Bu Rahel. Terima kasih Bu Rahel. Sama Pak Tutu. Yang lain enggak setuju ya enggak apa-apa. Karena keluarga adalah pusat daripada pendidikan. Siapa yang setuju? Oh, pancet. Berarti yang lain enggak setuju. Repot nih ya. Jangan keraskan hatimu, saudara-saudara. Di dalam Ulangan 6, ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun dan seterusnya. Firman Tuhan ini jelas ketika Musa menyampaikan firman Tuhan ini bukan sekedar perintahnya Musa, tetapi itu adalah perintah Allah. Di mana ayatnya bahwa itu perintah Allah? Ayat 1, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allah. Ini ditujukan kepada siapa? Orang tua. Next. Orang tua, peran orang tua sangat penting dalam pendidikan kerohanian seluruh keluarga yang bercorak pada nilai-nilai Kristiani. Dalam hal ini sangat penting
peran sebagai orang tua. Orang tua mestinya harus dua-duanya. Bukan saja ayah, bukan hanya ibu, tapi dua-duanya namanya orang tua. Baik ayah maupun ibu. Ya. Bapak Ibu, orang tua merupakan guru dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ini wajib untuk kita renungkan. Sekali lagi, orang tua itu sebagai guru utama bagi anak-anak kita. Ya. Keluarga sebagai pusat pendidikan itu mengarah kepada satu pembentukan, satu pribadi yang utuh. Bukan saja di dalam bangunan keluarga itu, tetapi juga individu-individu yang ada di dalamnya. Menjadi keluarga yang utuh, yang holistik. Dibentuk secara kognitifnya, maka di PPA itu ada 4 pengembangan yang harus dicapai oleh anak-anak. Kognitifnya, fisiknya, sosio-emosionalnya, dan kemudian spiritualnya. Nah, di dalam pendidikan, pusat pendidikan di dalam keluarga rumah tangga kita, sebenarnya ini wajib dibentuk secara holistik. Ya. Nah, seperti apa pembentukannya? Pendidikannya seperti apa? Pendidikan yang bercorak kepada nilai-nilai Kristiani. Yang bercorak, berdasar, berorientasi kepada pengajaran Yesus Kristus. Kalau dikatakan sebagai Yesus adalah pedoman keluarga rumah tangga kita, maka corak daripada ajaran, corak daripada pembentukan itu, toolsnya atau alat-alatnya itu adalah berasal dari Tuhan. Amin. Di dalam Alkitab itu ada petunjuk, ada perintah, ada larangan, ada hukum, ada juga berkat. Tahukah Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengatur sedemikian rupa ya di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan sampai hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh bangsa Israel, tapi dipikirkan Allah, yaitu tentang apa? Beol. Tentang BAB. Pernah baca? Pernah baca ya di Keluaran ya? Kalau kamu, ini kan kemah nih, kemah. Itu seandainya nggak diatur ya apa tuh? Berapa ratus ribu itu orang yang keluar dari Mesir. Nguyuh bareng itu padang pasir, banjir. Ya. Tapi Tuhan ngatur. Kamu kalau beol, nih cari satu tempat, sediakan satu tempat sana. Bawa sekop, pasir di keduk kayak kucing ya. Pasir keduk kamu beol situ baru ditutup lagi. Itu Tuhan ngatur demikian rupa loh. Sampean. Coba kalau nggak diatur begitu, kemah ting telu wecek di situ. Wih, dari penyakit. Pasti ambune nggak karu-karuan. Ya kan? Tapi Tuhan ngatur demikian rupa. Nah, inilah yang dimaksud sebagai keluarga adalah pusat dari pendidikan. Keluarga sebagai tempat untuk membentuk setiap individu yang ada di dalamnya. Ini penting Bapak Ibu. Nah kalau ini kita lakukan, wow, luar biasa. Luar biasanya adalah apa? Orang-orang yang ada di dalamnya, ya itu menjadi keluarga-keluarga yang bisa meneladani Tuhan Yesus sebagai guru agung. Orang-orang yang bisa mengikuti, ya orang-orang yang bisa menghidupi ajaran Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu ini penting bagi orang tua, sebagai keluarga Kristen. Bagaimana kita, sebagai papa, sebagai mama, untuk membentuk keluarga yang utuh, yang holistik, dan juga pribadi-pribadi yang holistik di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Ya, yang pertama, mengapa disiplin rohani harus dibangun dalam keluarga? Karena keluarga adalah pusat dari pendidikan. Kalau Bapak Ibu berpikir, wes serah noe nang PPA, mereka juga dibentuk, dididik di PPA, salah. Wes serah noe nang sekolahan, wes ada pendidikan karakter,
semenjak Nadiem Makarim jadi menteri. Gak perlulah kita ini, biar untuk urusannya guru. Itu salah. Yang betul adalah orang tua itu merupakan guru dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara Bapak Ibu belajar firman Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu disiplin di dalam doa? Bagaimana Bapak Ibu disiplin di dalam pujian dan penyembahan? Bagaimana Bapak Ibu disiplin dalam ibadah dan pelayanan? Bagaimana Bapak Ibu disiplin di dalam kesaksian? Itu dilihat oleh anak-anak kita. Ya. Ada banyak kegiatan di gereja ini. Ayo ikuti. Ini selalu diingatkan, ya. Jangan menjadi orang yang puas, hanya pokoknya hari Minggu puas. Mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai, cukup. Jangan, apa yang mau diajarkan anak-anak kita? Ya. Apa yang mau diajarkan? Kalau Bapak Ibu cuma berpikir puas di hari Minggu saja ke gereja. Ya. Itu dirubah cara berpikir seperti itu. Yang kedua, mengapa disiplin rohani harus dibangun di dalam keluarga Kristen? Yang kedua adalah untuk bertumbuh sebagai keluarga Allah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, untuk bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus, yaitu semakin mengenali Dia, lebih mengasihi Dia, dan menaati Dia. Bertumbuh sebagai keluarga Allah itu berarti berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Dan itu adalah keinginan, kerinduan Tuhan. Supaya umatnya itu bertumbuh Bapak Ibu. Dan menghasilkan buah. Nah, bagaimana bisa bertumbuh kalau tidak berakar dulu? Mengenal Tuhan Yesus. Kemudian setelah mengenal Dia, kita mengasihi Dia. Kemudian kita menaatinya. Untuk menghasilkan buah. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Ketika kita berakar, mengakar kuat dalam Tuhan, itu sebenarnya awal kita untuk mengenal pribadi Allah, mengakar, mengenal pribadi Yesus. Ya, pertumbuhan itu dimulai dari mana? Pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, sekarang kalau kita nggak pernah belajar Bapak Ibu, ya, belajar bagaimana kita mengenal segala karya yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak akan mungkin bertumbuh. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan Tuhan Yesus sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Nah, ini dia. Ketika kita bertumbuh di dalam pengajaran ini, terutama di dalam penebusan Yesus Kristus, karya daripada Tuhan Yesus, maka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, itu akan terus terngiang dalam kehidupan kita. Itu apa? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah the new creation, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Keluarga Allah, keluarga Kristen, orang-orang yang dipilih Allah, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi the new creation, amin, menjadi ciptaan baru. Nah, ini harus bertumbuh terus-menerus, harus bertumbuh terus-menerus, bertumbuh, bertambah kuat di dalam Tuhan. Ya. Dari mana kita bertumbuh terus? Yaitu dari apa? Segala karyanya, firman-Nya.
yang kita pelajari setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Itu. Keluarga Allah adalah keluarga yang berakar di dalam Kristus, ya. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, enggak usah dibaca oleh Bapak Ibu, nanti bisa di rumah dibaca ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan Yesus memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Yaitu apa? Agar umatnya bertumbuh lalu menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau. Ada tujuannya ketika Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita, menebus kita, memperbarui hidup kita menjadi umatnya. Untuk apa sih? Sampai kita menjadi sama serupa dengan gambar kaliknya. Serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, ini menarik nih. Ada growth. Next. Kok bolak-balik? Nah. Ya. Ini menarik. Growth. Go to God in daily prayer. Go to God in daily prayer. Artinya menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Ya, untuk bertumbuh, Bapak Ibu, ingat ini, growth. G-nya adalah go to God in daily prayer. Artinya menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Itu yang saya sebutkan tadi. Kita harus doa itu sebelum melek mata itu loh. Harus duduk, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, setiap hari. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita bergantung kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita itu perlu Allah. Itu menunjukkan bahwa kita sedang mencari Allah dan kebenarannya. Ya. Lalu yang R, read God's word every day. Membaca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu membaca firman Tuhan setiap hari? Ya. Seorang anak itu, ini anak saya, Sharon. Seorang anak, mungkin nggak tahu yang lainnya. Seorang anak itu kalau dimotivasi itu pasti bisa. Sharon itu ya, ini dia sudah masuk, ini perjanjian baru sudah hampir selesai. Ya, dari sudah masuk Wahyu pasal yang ke-8 kalau nggak salah. Wahyu pasal yang 8. Dek, ayah sudah mau balap sampai nih. Ayah sudah pasal 5. Oh jangan, aku nggak mau dibalap ayah. Berarti aku besok harus 3 pasal langsung. Wah, termotivasi. Ya, itu. Aku nggak mau dibalap ayah. Oh. Jadi memang ono gengsi nih anak-anak itu. Nah, bagaimana cara kita mengelola gengsinya anak-anak? Tetapi dalam positif untuk di dalam hal kerohanian. Kita harus kreatif sebagai orang tua. Amin. Ya. Itu. Aku nggak mau dibalap sama ayah. Oke, tenang. Aku masih di pasal 5 kok. Kamu kan sudah 8. Aku besok sudah 10. Wah, aku 12. Wah, gitu. Wajar. Ya, semangat gitu. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya. Kalau anak segitu masih oke, tapi bagaimana dengan anak yang pemuda remaja, sudah pemuda remaja? Ya. Itu penting sekali untuk bertumbuh di dalamnya melalui read God's word every day. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, bagaimana iman kita mau bertumbuh? Bagaimana iman kita mau dipupuk? Bagaimana iman kita beroleh sesuatu yang bisa membuat dia itu bergerak? Kalau kita enggak membaca firman Tuhan sama sekali. Obey God moment by moment. Menaati Allah setiap saat. Ya, menaati Allah setiap saat. W-nya witness for Christ by our life and word. Memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. T-nya trust God every detail of our life.
mempercayakan setiap detil kehidupan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, biarlah Holy Spirit allow Him to control and empower our daily life and witness. Artinya membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Ya, kiranya ini menolong kita dengan growth ini ya. Ini caranya supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, itu harus biarlah Holy Spirit, izinkan dia, ya, biarkan dia untuk mengendalikan hidup kita. Izinkan dia sepenuhnya untuk mengoreksi seluruh hidup kita. Kita akan bertumbuh. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa disiplin rohani harus dibangun dalam keluarga Kristen? Yang ketiga, untuk menghasilkan keluarga yang kokoh dan melahirkan individu yang kuat. Kita baca kalau ini ya, di dalam Matius. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang ketemu amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah Bapak Ibu, yang ketiga adalah mengapa disiplin rohani harus dibangun di dalam keluarga Kristen? Untuk menghasilkan keluarga yang kokoh, lalu melahirkan individu yang kuat. Tadi di awal, pusat pendidikan itu membentuk seluruh anggota keluarga. Bukan saja membentuk keluarga itu sendiri, tetapi membentuk anggota keluarga di dalamnya, individu-individu. Nah, maka disiplin rohani wajib harus dilakukan di dalam setiap keluarga. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu siapa? Tuhan Yesus menyebut dasar ini adalah batu karang, yaitu Kristus sendiri. Jika kehidupan keluarga dibangun di atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh, aman, dan selamat. Bapak Ibu, di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, siapa sih yang tidak pernah ada masalah? Pasti ada masalah, betul ya? Siapa sih yang tidak pernah mengalami ada masalah di dalam keluarganya? Pasti tidak ada. Tetapi setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Tapi kalau keluarga ini bertumbuh di dalam Tuhan, ada disiplin rohani yang kuat, maka keluarga ini pasti mampu ya menghadapi setiap persoalan yang datang silih berganti. Persoalan ekonomi, persoalan apapun ya di dalam rumah tangga pasti bisa diatasi. Saya percaya itu. Saya percaya. Ketika saya menghadiri bersama Bapak Gembala, menghadiri pertemuan Bamak di Sidoarjo, ada pemaparan Pak Agus yaitu mengenai angka perceraian di Indonesia, ya Pak ya, masih ingat ya? Nah 70% itu didominasi oleh keluarga-keluarga muda yang bercerai. Dan yang lebih dahsyat lagi, perceraian itu dilakukan dalam bentuk gugatan. Dan siapa yang menggugat? Siapa yang menggugat? Para perempuan. Aduh, ini para laki-lakinya kenapa ya? Ya, kok ini
yang menggugat cerai itu para perempuan. Nah, ketika perceraian itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah baru di dalam keluarga itu. Betul ya? Akan menimbulkan masalah, akan dampaknya itu akan tidak baik bagi anak-anak. Pasti, itu pasti itu. Dampaknya bagi anak-anak pasti tidak akan baik. Karena mereka melihat figur kita. Mereka lihat siapa kita. Ingat, keluarga adalah pusat daripada pendidikan. Ya, persoalan-persoalan oke lah masih bisa timbul. Persoalan-persoalan bisa terjadi. Persoalan baik dari dalam maupun persoalan dari luar. Itu bisa menghinggapi atau hadir di dalam keluarga kita. Bahkan persoalan itu datang tak diundang. Tapi sulit untuk disuruh pergi. Tetapi itu bisa diatasi kalau dalam keluarga itu kuat di dalam Tuhan. Amin. Imannya kokoh. Ya, memang persoalan ada. Tetapi ingat, ketika kita berada menjadikan Yesus sebagai pusat, menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam keluarga kita, maka kita akan bisa menyelesaikannya. Dibutuhkan kerendahan hati masing-masing kita individu. Di dalam setiap menghadapi persoalan. Enggak usah saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Seperti itu. Apa yang Tuhan kehendaki? Ingat, setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya. Sehingga apa? Anak-anak kita memiliki karakter yang kokoh, berakar di dalam Kristus. Ini yang kita mau. Amin Bapak Ibu. Anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini hari-hari yang begitu mengerikan. Ya. Tahun 2030 sampai nanti masa keemasan bangsa Indonesia, 100 tahun merdeka Indonesia tahun 1945, kita akan menghadapi yang namanya zaman megatrends. Bagaimana anak-anak kita harus dipersiapkan dari sekarang. Ya. Kalau nggak dipersiapkan, maka terlindas. Ya. Saya tidak akan bahas ini, nanti kapan-kapan saja bahas ini ya, untuk ini. Nah, next. Sekarang pertanyaan refleksi untuk kita. Pertanyaan refleksi untuk kita pada pagi hari ini, untuk kita renungkan. Silahkan dibaca pelan-pelan dalam hati. Berapa banyak waktu dalam keluarga kita untuk berdoa dan merenungkan firman Allah. Berapa banyak waktu di dalam keluarga kita untuk berdoa dan merenungkan firman Allah. Seperti di dalam Ulangan pasal 6 tadi ya. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Itu yang bagian kedua. Berapa banyak waktu dalam keluarga kita untuk mengenal Allah dalam komunikasi bersama. Ada bicara tentang Yesus, bicara tentang keselamatan, bicara tentang firman Tuhan di dalam keluarga kita. Apakah kita lakukan itu? Untuk membangun disiplin rohani. Ya. Apa yang harus dilakukan agar keluarga kita benar-benar hidup dalam Kristus? Sedih kalau mendengar di antara keluarga kita ya, tidak ada yang tidak mau ke gereja. Sedih enggak? Di dalam keluarga kita. Anak kita, mantu kita mungkin, atau saudara kita, wis jelas wong Kristen dalam tanda kurung, dalam tanda petik, wong Kristen. Tapi gak nang gereja, gak pernah ibadah, gak pernah berdoa. Nah sekarang tugas kita, apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita benar-benar hidup di dalam Kristus? Sikap apa yang harus kita lakukan untuk mendukung keluarga agar tetap bertumpu pada Kristus sebagai fondasi keluarga? Ya. Nah ini pertanyaan refleksi ini kiranya ini menolong kita merenung. Sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga Allah. Saya akan mengakhirinya dengan firman Tuhan yang tadi dibacakan oleh Bapak Pendeta Rio di awal sebagai petunjuk hidup baru. Saya akan bacakan lagi untuk kita. Saya pikir lebih baik kalau kita baca sama-sama ya. Yuk,
Diperlihatkan slide terakhir. 1, 2, 3. Tetapi kamu anggap tidak baik beribadah, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Aku dan seisi rumahku, semua di dalam keluargaku, ya, akan beribadah kepada Tuhan. Pemain musik silahkan maju ke depan. Kita akan pujian Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagia kita. Bapak Ibu mau bahagia? Amin. Jadikan Yesus pusat daripada kehidupan keluarga kita. Sambil belajar lagu ini cuma 2 bait singkat. Ya? Oke. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Sekali lagi ya. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan. Hati kami ya Tuhan, pagi hari ini kembali ditegur, kembali dikuatkan, kembali dikokohkan. Status kami sebagai keluarga Kristen, status kami sebagai keluarga Allah, kiranya itu mendorong kami untuk melakukan disiplin rohani di dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Kami mulai membangun ya Tuhan mesbah keluarga. Kami mulai membangun disiplin rohani di dalam belajar firman Tuhan, di dalam doa, di dalam pujian dan penyembahan, di dalam ibadah dan pelayanan, dan di dalam ibadah kesaksian. Tuhan, tolonglah kami, jemaat GKRI Misialiti. Yalah Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami Tuhan.
Kiranya ya Tuhan, kami semakin hari semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang telah menebus kami. Tujuan penebusan-Mu agar kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mencerminkan kemuliaan Kristus. Oleh sebab itu kami mohon ya Allah Roh Kudus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk gereja GKRI Misi Aletheia. Tuhan pimpin 21 tahun berdiri di tempat ini. Kiranya Tuhan semakin dewasa. Semakin ya Tuhan kuat. Semakin berdampak bagi masyarakat lingkungan sekitar. Semakin mampu menjangkau jiwa melalui banyak program yang dikerjakan, dibangun melalui pelayanan di GKRI Misi Aletheia. Biarlah GKRI Misi Aletheia menjadi sarana untuk pertumbuhan iman jemaat dan semakin menjadi berkat bagi lingkungan Bungurasi ini Tuhan. Kami ya Tuhan bersyukur Tuhan izinkan untuk tetap berdiri di tempat ini. Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Lindungilah ya Tuhan tempat ini. Jauhkan dari segala rancangan jahat manusia. Disingkirkan segala kuasa iblis berbentuk apapun. Di dalam nama Yesus. Kiranya ya Tuhan. Gereja-Mu GKRI Misi Aletheia memancarkan kemuliaan dan terang-Mu bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara Family Day. Ibadah Padang tanggal 24-25 September. Disempurkan ya Tuhan menolong. Segala dana yang diperlukan Tuhan akan mencukupkannya. Kami berdoa ya Tuhan memohon. Kiranya jemaat-Mu semua di GKRI Misi Aletheia juga berpartisipasi, bergerak bersama untuk pendanaan juga. Segala acara yang akan dilaksanakan di sana, Tuhan menolong menyertai. Berkati hamba-hamba-Mu panitia. Berkati hamba-hamba-Mu yang mempersiapkannya. Allah Roh Kudus pimpin sertai. Jauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan. Karuniakan hikmat, kepada kecerdasan yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati ya Tuhan anak kami yang berulang tahun Michael Tumbelaka di 7 September. Tuhan tolong kiranya dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Menjadi anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati studinya sehingga berhasil. Berdoa untuk Bapak Saud Sihombing yang juga berulang tahun 9 September. Sudah lama kami tidak berjumpa dengan hamba-Mu. Tapi dimanapun dia berada, Tuhan tolong sertai lindungi dalam pekerjaan, usaha apapun. Keluarga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terutama berkati imannya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami. Engkau terus menolong, membimbing. Sehingga ya Tuhan bangsa ini terus maju, berkembang, bertumbuh. Dan kiranya kemuliaan Tuhan terpancar di negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum persembahan dikumpulkan, saya akan bacakan firman Tuhan. Dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah.
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Petugas kolektan. Persembahan. Mari persembahan dijalankan, kita nyanyikan satu pujian. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah lambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku akan tetap tertawa. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhan, Amin. dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi tetap tertawa. Mari kita bawa dalam doa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah boleh kami nikmati. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami mengambil sebagian dari apa yang sudah kami terima untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang sudah dikumpulkan ini ya Tuhan, boleh Engkau berkati dan boleh berguna untuk menopang, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan sedikit warta jemaat. Ya, yang pertama, gereja dan seluruh jemaat mengucapkan duka yang mendalam kepada keluarga Bapak Aris oleh karena Samuel sudah dipanggil Tuhan pada tanggal 6 September kemarin. Kiranya Tuhan sendiri yang memberi penghiburan dan kekuatan untuk keluarga Bapak Aris. Yang kedua, untuk para wanita diundang untuk mengikuti pengucapan syukur ulang tahun PW ya, Persekutuan Wanita Iunike yang ke-6, nanti hari Jumat tanggal 16 September jam 4 sore di gereja. Kemudian yang berulang tahun di minggu ini, anak Michael Tumbelaka tanggal 7 September dan Bapak Saud tanggal 9 September. Gembala Sidang Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretariat Gereja untuk rencana acara Family Day tanggal 24 sampai 25 September.
Kami persilakan Mbak Retno. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini jadi untuk memperingati ya 21 tahun gereja kita berdiri. Nah, salah satunya yaitu kita akan membuat acara Family Day pada tanggal 24 sampai 25 September. Kalau Bapak Ibu ingat, 2 tahun yang lalu kita sudah bicarakan ini di sini, kita sudah sampaikan ini, dan ternyata ada COVID, dan saat itu mundur terus sampai hari ini. Dan puji Tuhan di tahun ini kita bisa melaksanakan acara Family Day, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita yang pertama ya. Nah, acara ini kita akan laksanakan, kita akan adakan di Villa HMD Trawas, tanggal 24 sampai 25 September. Seperti yang sudah diumumkan dari minggu yang lalu ya. Dan ini saya mohon Bapak Ibu, kenapa acara ini harus ada gitu ya. Jadi kita selama ini kan sudah 2 tahun ini vakum ya. Kita sudah bicarakan pengen keluar tapi ternyata tidak bisa. Dan sekarang ini waktunya kita akan beribadah dalam suasana yang berbeda ya. Di hari Minggu kita akan beribadah di tengah-tengah suasana alam pegunungan. Jadi kita bisa bersekutu bersama dan kita dalam suasana yang lebih akrab keluarga yang satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu saya mohon untuk setiap kita, setiap jemaat ya, mungkin juga yang baru datang simpatisan, silahkan untuk mengikuti. Kami mohon untuk setiap jemaat kita semua mengikuti acara ini ya, dan bisa mendaftarkan ke ketua komsel masing-masing. Ya, mohon untuk yang sudah terdaftar dalam komsel bisa mendaftarkan diri segera ya ke ketua komsel masing-masing. Minggu depan terakhir saya akan melihat gitu ya, kita akan bisa diserahkan ke sekretariat keluarga siapa saja yang sudah mendaftar, dan saya kok selama ini belum punya komsel, bisa mendaftar ke saya ya, bisa mendaftar ke saya. Saya sekretariat gereja, jadi bisa mendaftarkan langsung ke saya, Bu, saya ingin ikut. Nah, saya harapkan sekali lagi untuk setiap jemaat bisa mengikuti acara ini ya. Acara ini benar-benar kita persiapkan, benar-benar kita dukung dalam doa, kita gumulkan dalam doa, dan ini benar-benar untuk kepentingan kita semua untuk jemaat untuk bisa mengikutinya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, hal ini otomatis kan ada biaya. Tetapi sekali lagi kami tidak mematok keluarga ini harus bayar berapa enggak. Kami akan berikan amplop persembahan nanti ketika Bapak Ibu pulang setelah ibadah, di pintu keluar akan diberikan amplop persembahan. Silakan didoakan dengan keluarga di rumah. Nah, minggu depan Bapak Ibu bisa masukkan ke kotak persembahan sebagai persembahan untuk Family Day. Ya, per keluarga. Ya, ini per keluarga. Kalau yang single ya saya kasih sendiri ya. Tapi kalau yang sudah berkeluarga ini saya kasih per keluarga ya. Jadi bisa didoakan dulu di rumah. Minggu depan kita akan masukkan ke kotak persembahan sebagai bentuk persembahan untuk Family Day. Dan kita akan berangkat hari Sabtu itu tanggal 24 September itu siang ya. Saya tahu mungkin hari Sabtu masih ada yang bekerja. Nah, oleh sebab itu kita berangkatnya siang hari sekitar jam 1 siang. Ya. Jam 1 siang sudah siap di sini, kita berangkat ke sana bersama-sama. Gitu. Jadi yang jelas garis besar acaranya ini kita di sana. Kalau hari ini nanti kita akan mungkin merayakan ulang tahun gereja secara simbolis ya, pengucapan syukur sederhana, di bawah ada makanan yang nanti setelah itu Bapak Ibu bisa nikmati. Tapi nanti di sana di Family Day kita akan buat acara lebih lagi ya untuk memperingati 21 tahun gereja kita berdiri ini. Dan ada door prize yang menanti, ada hadiah yang menanti untuk setiap keluarga, ada game-game yang menarik yang kita sudah persiapkan untuk setiap keluarga, dan jelas hadiahnya Pak Agus kurang lebih total 1 juta ya. 1 juta itu bukan 1 juta satu keluarga, 1 juta totalnya. Jadi nanti dibagi-bagi. Nah, berapa pemenang. Jadi acara ini kita persiapkan dengan serius Bapak Ibu. Jadi mohon untuk setiap kita benar-benar mengikuti acara ini. Saya rindu untuk kita semua ya benar-benar mengikuti. Kalau ada kesulitan apa, waktu atau biaya atau bagaimana, bisa hubungi saya sekretariat ya. Jadi kita nanti akan sama-sama cari solusinya.
Tapi yang jelas kita semua, kami rindukan untuk kita semua dapat mengikuti acara ini ya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon segera mendaftar ke ketua komsel masing-masing atau yang belum punya komsel bisa ke saya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sehabis ibadah jangan pulang dulu Bapak Ibu, karena kita akan ada sedikit sesuatu yang kecil untuk kita rayakan di hari ulang tahun gereja yang ke-21, tepatnya pada tanggal 9 September. Bapak Ibu, Family Day ini memang ada biaya tapi itu jangan menghalangi Bapak Ibu untuk tidak ke sana, gitu ya. Saja sih. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah dan pulang ke tempat kita masing-masing.
melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, keagungan kepada Allah Tritunggal kita. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempatmu masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang engkau telah dengarkan pada pagi hari, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. 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 Ibadat telah selesai, selamat hari Minggu, saat tidur sejenak, dan jangan pulang, kita akan merayakan ulang tahun. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Sama-sama ya. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Biar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpinkan kamu untuk GKRI. Selamat ulang tahun. Ya, saya undang majelis ya, majelis baik yang diaken dan PHJ ke depan sini dan para hamba Tuhan. Ayo Pak. Tahun kami ucapkan padamu, selamat panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur. Tuhan yang pimpin langkahmu untuk GKRI.
Selamat ulang tahun. Bibit bunga. Bapak Ibu, tidak terasa pada tanggal 9 kemarin kita genap berusia 20 tahun gereja kita ini. Ya, kita bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada gereja kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah tulis ya di WA kita itu, mari kita tingkatkan persaudaraan kita di tengah-tengah keluarga besar GKR Inisialitia. Mari kita saling tolong-menolong satu sama lain. Ya. Mari kita membangun gereja kita dengan kita, seperti khotbah tadi, mau melayani Tuhan lewat talenta dan karunia dan berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Mari kita bergerak maju, bukan kegerakan tapi bergerak maju untuk mewartakan kabar Injil Kristus Yesus. Dan akhirnya mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya mutu gereja kita, apa? Gereja yang Oke, sama-sama kita teriak. 1, 2, 3. Apa mutu gereja kita? Untuk memberkati. Ya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan yang telah memberkati gereja kita. Gimana nih acaranya? Ya. Kemudian apa nih kuenya nih, Bruno? Oh, nanti di bawah ya. Oke, di bawah. Ini simbolnya Ya, saja. simbolnya aja. Oke, saya mohon Karena itu Ibu lentur ya. Devi berdoa dan bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan kita selama 21 tahun ini. Ya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan bagi gereja kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan melalui berbagai macam masalah yang ada. Tetapi Tuhan tetap memelihara gereja kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan biaya. Engkau menolong dalam setiap program pelayanan yang ada. Ya. Terima kasih untuk setiap majelis yang Tuhan mampukan. Dan juga setiap hamba Tuhan yang Tuhan mampukan untuk dapat melayani bersama-sama di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi setiap jemaat. Mereka boleh mengalami juga pertolongan demi pertolongan Tuhan hari lepas hari. Engkau memberkati setiap jemaat yang sudah beribadah di tempat ini. Engkau sudah memberkati mereka, keluarga mereka Tuhan sertai. Pekerjaan Tuhan berkati. Dan juga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengembalikan hormat, pujian, syukur kami hanya kepada Tuhan kami yang kami muliakan dan kami kasihi. Dalam nama Yesus. Amin. Nada lagi tolong. Nada lagi. Gigi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan usia 20 tahun untuk gereja kita dan kita terus berdoa untuk tahun-tahun yang ada di depan ini. Kami mohon Bapak, Ibu, Jemaat dan semua kita doakan gereja kita ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.